arti dari kuda hitam itu sendiri. Black horse. Yoi, kuda yang berwarna hitam. Nyebelin banget Sampai sini aja kali ya, bener. Kalau gue melihat justru peta sepak bola di dunia ini sekarang lebih gapnya lebih mendekat lah, lebih compact. Even Italia sekarang gak masuk Piala Dunia 3 kali beruntun gitu kan. Itu membuat jadi akhirnya gap antara tim-tim yang dulu gapnya jauh sekarang kayak mendekat dari tim-tim yang bukan favorit itu. Tim yang bermain lebih efisien, lebih cerdas, lebih pragmatis, apalagi tim-tim yang pintar memanfaatkan transisi itu yang akan bisa mencuri momentum. Pinter-pinteran memanfaatkan peluang aja gitu ya. Betul. Yang penting hasil. Betul. Betul. Tuan rumah itu sangat ngaruh sih. Karena ketika lo bermain sebagai tuan rumah, lo dapat dukungan dari supporter dan lo juga lebih tahu bagaimana situasi kandang lo. Itu menurut gue akan jadi poin plus buat sebagai tuan rumah. Sebagai orang Asia ya, patut kali kita berbangga sama Jepang. Cahaya Asia, Yes. Cahaya Asia. Norway ini juga kalau dipikir juga Bisa. bahaya loh. Bisa kemarin kan juga sempat di grup bantai Italia juga kan. Iya. Dia memenuhi kriteria menjadi kuda hitam. Tapi kita lihat nih apakah bisa apa enggak. Pantas gak pantas menurut gue bisa dilihat dari point of view yang macam-macam. Kayak misalkan kita ambil point of view Curaçao gitu. Apakah lu menurut lu Curaçao pantas masuk Piala Dunia? Menurut gue enggak. Kita di Asia sebenarnya juga gak beruntung karena lawannya berat-berat gitu. Minimal kuda hitam kalau lu lolos grup dan ya sampai perempat final tuh menurut gue udah something big lah. Samena waka waka nyanyi dong. Saya Gimana ini cowok-cowok? Kita bagian jogetnya aja menari latar. Enggak juga sih, gue juga gak mau joget. Bang Panji. Tatoan joget gak cocok kayaknya. Iya nih. Cocok. Emang nggak boleh tatoan joget, boleh nggak ada gitu. Cuman ya begitulah Super Friends. Kita mau sama-sama apa ya kalau boleh dibilang bergembira nggak sih Bang? Gembira, iya dong. Bergembira ya sebagai penikmat sepak bola Harus gitu bergembira. ya. 4 tahun sekali guys. Piala Dunia 2026 akhirnya di depan mata gitu. Dengan segala macam polemik. Nah, itu. Yang mana nanti kita akan bahas di sini di episode terbarunya Super Talks. Masih barengan Bimo Kusumo dan di sini ada silakan Kakak. Evelina Tan. Dan guru saya ini. Guru semua. Sensei. Mantan rekan Bimo, Panji Suryono. Ini kalau udah ada Panji Suryono viral biasanya. Viral, Biasanya benar. viral. Tolong jangan viral Pak, gak bisa tidur saya nanti Pak. Notifikasi masuk terus. Iya, jangan gak usah viral sekarang Pak. 2026 nih Bang Panji. Ya. 48 tim 3 negara. Itu dulu deh. Iya banyak banget Banyak nih, banget. banyak banget. Tapi justru ini menjadi apa ya sebuah warna baru. Kayak kita lihat kan juga di Liga Champions pun dari yang tadinya lebih dikit timnya sekarang lebih banyak. Tapi itu justru membuka potensi buat tim-tim lain yang mungkin tidak dijagokan untuk bisa berpeluang menjadi kejutan. Nah apalagi kita tahu FIFA politiknya kan bagaimana bisa mencari suara baru dari negara-negara atau dari benua-benua baru yang bisa diraup lah. Itulah yang menurut gue menjadi dua keuntungan buat FIFA. Dia mendapatkan suara baru dan juga dukungan baru dari negara-negara baru. Kemudian keduanya faktor cuannya lebih banyak pastinya kan. Pertandingan lebih banyak, cuan lebih banyak. Itu yang menjadi akhirnya dari sisi komersilnya. Tapi kalau untuk dari sisi pertandingan sendiri pun juga menghadirkan bisa menjadi kejutan. Karena kita lihat di Liga Champions saja terbukti ada kayak kemarin si Bodo Glimt gitu kan. Bodo Glimt. Bisa menjadi tim yang menjadi kejutan. Walaupun pada akhirnya ya Tumbang ujung-ujungnya ya. berkerucut kepada tim-tim yang favorit lagi. Benar. Tapi Kevlin siapa sih negara dari dulu kalau ngomongin bola ya yang dijagoin? Kalau di Euro kemarin itu aku cinta pertamanya sama Spanyol nih. Jadi aku melanjutkan trennya sampai di Piala Dunia ini tetap Spanyol. Tapi menarik ya tadi statementnya Bang Panji gitu. Negara-negara atau tim-tim yang tidak diunggulkan gitu. Betul. Tapi konsisten Iya. gitu. Akhirnya bisa membuktikan kalau layak masuk di 48 Iya, 12 besar. grup. 12 grup di Piala Dunia 2026 gitu. Banyak yang bilang kalau kuda hitam itu negara seperti Curaçao. Nah, tapi mungkin sebelum kita jauh ngebahas dulu gitu ya. Kuda hitam
arti dari kuda hitam itu sendiri. Black horse. Terima kasih translatornya loh. Keren kan? Pinter banget yang ngomong gini. Luar biasa. Gue gak perlu menjalin jadi pandit 10 tahun. Black horse. Gue tahu nilai IELTS gue gak bagus gitu. Gak perlu diajarin juga ya. Kalau cuman translate gitu doang mah gak usah gimana-gimana gitu. Evelyn dulu deh. Menurut Evelyn dulu udah males gue sama Panji Suryono. Iya, jadi kuda hitam itu adalah kuda yang berwarna hitam. Nyebelin banget Sampai sini aja kali ya, bener. Capek. Capek ya. Memiliki kulit, rambut, warna hitam semua. Capek. Mustang. Ya kalau overall ya sebenarnya kuda hitam itu kan berarti tim-tim yang tadinya tidak diunggulkan, tapi ternyata dia cukup membahayakan. Oke. Dia mampu juga menjadi sebuah ancaman buat tim-tim yang besar gitu. Sampai di situ arti Sampai kuda situ deh. hitam. Bang Panji. Setuju, lebih ke tim-tim yang memang di luar tim favorit, tapi tim yang bisa menghadirkan kejutan, bukan hanya fenomena sesaat, tapi bisa lebih konsisten, misalkan lolos dari fase grup. Itu sih yang biasanya menjadi kuda hitam. Either itu ada 1-2 pemain yang cukup prominentnya, atau sama sekali tidak ada, malah lebih bagus tim yang tidak ada pemain prominentnya justru bisa menjadi penjegal tim-tim besar, itu yang akan menjadi kuda hitam kejutan dalam sebuah turnamen, biasanya kayak gitu. Oke, dari kita nggak usah narik dari tahun 90 gitu. 1900. Waduh, susah banget. Buset. Dari 98 aja deh. Ini belajar PPKN kita nih. Masih ada gak sih PPKN? Sejarah. Sejarah ya. Sejarah. PKN. Dari tahun 98 sampai 2026. Ya. Di kepala kalian, satu negara yang, wah ini kuda hitam nih. Oke, Jepang pasti kuda hitam menurut gua. Oke. Terus Maroko kuda hitam. Terus Kolombia juga gue bisa kuda hitam. Dulu dengan James yang 2014 itu James menurut gua kuda hitam tuh. Oke. Evelyn. 2 awalnya sama, paling terakhirnya Kroasia. Itu. Kroasia. Gue tambah Kroasia. Tapi gue perdebatkan juga nih Kroasia sehingga Oke, ini bukan suka, kita suka debat ya. Kroasia juara 3 bang. Justru, tapi kan kalau lihat waktu 98 dia juga semifinal. Davor Suker, Iya, Robert benar. Jarni, maksud gue Euro juga bagus. dia punya justru karena menurut gue dia udah punya banyak pemain-pemain yang lumayan prominent zaman 90-an ada Zvonimir Boban, Proskineski, Robert Jarni, Suker ya? Davor Suker. Menurut gue secara nama tuh udah punya yang lebih pemain bintangnya walaupun di era 2000 ke atas memang sedikit lah sampai masuk eranya Modric dan kawan-kawan kan. Tapi kalau 2090-an menurut gue dia punya pemain-pemain yang memang cukup bagus ya. Tapi gue setuju sih kalau mungkin di 98 juga gak ada yang expect dia akan sampai ke semifinal kan ya. Sampai akhirnya kalah sama Brazil sampai ke eranya Modric bahkan menjadi finalis gitu di Eropa kan. Senegal ya setuju gua. Senegal di 2002 tapi Senegal kan kayak hilang timbul lama gitu. Kalau gue melihat yang paling menjadi konsisten menurut gue Jepang sih. Even Jepangnya kemarin baru ngalahin Inggris loh. Iya. Terus waktu itu ngalahin Brazil, Jerman juga pernah kalah sama Jepang. Jadi ya paket lengkap gitu. Even dia main-main yang terkenal tapi lu lihat pemain-pemainnya menyebar di Eropa. Ya karena mungkin Jepang memang salah satu negara terkuat sepak bola di Asia gitu. Betul. Ya Iya kan? betul. Sebelum adanya Arab Saudi waktu Iya, itu akhirnya dulu bisa. ada Iran juga, Iran ya kan? gitu. Ya bener sih tapi menarik nih kalau dimasukin ke dalam Piala Dunia 2026 gitu. Nama-nama negara kayak Maroko. kayak gitu Apalagi tuh kemarin juga itu kan Piala Dunia sebelumnya jago kan. jago. Nah apalagi ada Brahim sekarang ya. Brahim Diaznya ke Maroko kan? Bukan Iya ke, udah Maroko. Kemarin Maroko gagal penalti kan Iya. itu. Tapi akhirnya jadi juara Piala Afrika. Agak aneh tuh kemarin tuh. Gue sih oke. Kontroversi kan? Gue sih males gue. Lu juara dikasih tahu lewat email. Iya Maroko juara lewat. Ya itu agak aneh sih, lucu sih. Ya daripada lewat BBM. Ya zaman dulu banget. Jadul ya. Pin BBM dulu kan zaman dulu. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Nah sekarang format baru 48 tim. Ya. Ngomongin peluang dari si negara-negara kuda hitam ini. Ya. Bisa malah oke performanya atau enggak sebenarnya. Karena secara mental dan kesiapan fisiknya belum. Kalau gue melihat justru peta sepak bola di dunia ini sekarang lebih gapnya lebih mendekat lah, lebih compact. Karena kalau kita lihat di Eropa pasca era Ronaldo Messi itu, coba kalau gue tanya sama kalian atau mungkin ini quick question aja ya, siapa striker world class selain Haaland sama Mbappe menurut kalian yang eranya di umur mereka?
eranya di umur mereka. Iya, mereka ke bawah lah. Maksudnya sebut ya. kakak seniornya. Jangan sebut nggak yang lebih muda lagi, mereka ke bawah. Jangan sebut Lewandowski, jangan sebut Harry Kane. Yang selevel sama Haaland sama Mbappe ke bawah. Ada nggak? Gak ada lagi. Gak ada kan? Gak ada Nggak lagi. ada kan? Mau lo mau sebut Sesko atau striker Evelyn, Gyökeres gitu. Jauh levelnya gitu kan. Kalau dulu kita lihat Italia aja punya 4 striker bagus. Inzaghi, Vieri. Oh sorry, enggak gue potong. Enggak, maksudnya yang masih ngomongin Itali gitu. Ya Italia gak ada sekarang. Iya, sorry. Itu makanya Pastinya. menjadi contoh kan. Iya. Even Italia sekarang gak masuk Piala Dunia 3 kali beruntun gitu kan. Iya. Itu membuat jadi akhirnya gap antara tim-tim yang dulu gapnya jauh. Sekarang kayak mendekat dari tim-tim yang bukan favorit itu. Makanya gue bilang 48 tim ini justru akan menjadi membuat tim-tim favorit akan menjadi pusing gitu. Karena gapnya mereka gak terlalu jauh. Terus kemudian pemain-pemain bintangnya juga gak terlalu banyak. Terus juga sekarang faktor kejutan-kejutan yang justru unpredictable. Mereka gak tahu nih timnya sekuat apa. Nyata bisa jadi kejutan. Karena turnamen itu kan gak ngomongin long marathon kayak liga kan. Arsenal aja liga panjang, tahunnya peringkat 2 gitu kan. Aduh dibahas terus. Sorry, Oh Arsenal ya. Oh enggak apa-apa. Total peringkat 2. Tapi kan emang membedakan. Ada tim-tim yang jago turnamen jarak pendek 5, 6, 7 pertandingan. Tapi ada tim yang memang lebih spesialis untuk long term panjang. Nah menurut gua untuk sepak bola sekarang, lu udah gak usah mikirin main cantik, main menghibur, tiki-taka. Sekarang tim yang bermain lebih efisien, lebih cerdas, lebih pragmatis, apalagi tim-tim yang pintar memanfaatkan transisi, itu yang akan bisa mencuri momentum. Dan itu menurut gua menjadi peluang buat kuda hitam bisa bersuara banyak, walaupun pada akhirnya ya tim-tim favorit tetap ada sedikit ahead dibandingin kuda hitam gitu. Cukup sepakat sih, karena satu kata yang dikeluarin Bang Panji tuh sepak bola pragmatis tuh kayaknya Iya, sekarang lagi. Kalau dulu kan beneran tactical Data. konservatif banget gitu. 4-4-2, 3-5-2, masih ada libero lah segala macam gitu. Even playmaker aja dulu ada gitu kan nomor 10, sekarang hampir nggak ada nomor Hampir 10 nggak yang ada. murni gitu ya. Bener gitu. Jadi adunya bukan adu quote-unquote taktik lagi gitu kali ya. Tapi lebih adu ya gimana lo menyerang efisien, bertahan efisien, dan segalanya efisien gitu. Pinter-pinteran memanfaatkan peluang aja gitu ya. Betul. Yang penting hasil. Betul. Betul. Dan kan banyak legend-legend yang juga bilang sepak bola sekarang tuh jadi kayak nggak begitu menarik buat ditonton karena lebih kayak robot. Jadi mereka dituntut kan sekarang pemain sekarang jarak tempuhnya harus lebih banyak, daya jelajahnya lebih banyak. Lo striker lo harus mau track back untuk ngejar sampai belakang juga gitu kan. Sepak bola modern seperti itu dibandingin zaman 10 tahun lalu kayak Mario Balotelli atau nomor-nomor 10-nya Italia gitu yang mana mau disuruh defense ngejagain sampai belakang gitu kan. Tapi ya tuntutan sepak bola sekarang ya seperti itu. Jadi emang ketika lu lebih mau bekerja keras, bermain lebih sporadis, agresif ya bisa memunculkan peluang untuk menghadapi tim-tim yang di atas level lo. Walaupun sekarang secara levelnya udah gak terlalu gapnya gak terlalu jauh kayak dulu. Yes. Iya, setuju sih, kata robotik itu kayaknya lumayan menggambarkan sih memang akhir-akhir ini apa-apa semua kan udah by data semua, semuanya udah bahkan yang kayak hal-hal teknis di lapangan pun semua by VAR apa segala macam. Iya. Walaupun kadang-kadang subjektivitasnya dipertanyakan juga ya. Ujung-ujungnya juga Modern banget manusia-manusia ya. juga Iya. yang menggunakan mesin kan. Oke, tuan rumah. Ini ada 3. Kita pernah ada di momen Piala Dunia 2 negara penyelenggaraan, yaitu Korea Jepang. Iya. Gitu. Dengan inovasi stadion-stadion yang luar biasa. Nah, sekarang ada di benua Amerika. Amerika, Kanada, Meksiko. Ini juga jadi faktor sebenarnya. Iya. 48 tim nggak siap dengan cuacanya Kanada, nggak siap dengan cuacanya Meksiko, nggak siap dengan kondisi geopolitik Wah, Amerika. iya, Banyak iya. itu faktornya gitu Iya, kan. iya, iya. Tahun berapa yang seingat kalian tuan rumah itu nggak bisa nyampe titik tertingginya? Atau bahkan tidak pernah lolos grup? Ada nggak? Gue lupa deh. Tadi Afrika tuh. Afrika kayaknya gak lolos grup deh. Afrika enggak sih. Arsenal kayaknya. gak lolos grup kan. Yang gue inget yang lolos tuh kan pasti Korsel. Mm-mm. Ya bahkan itu kontroversi kan. Prancis juara. Jerman tembus. Brazil tembus. Brazil tembus. 14. Rusia enggak ya? Iya Rusia. Rusia Rusia enggak. doang yang busuk. 3 negara ini gimana? Evelyn dulu deh. Karena kan diuntungkan sebagai tuan rumah kan. Iya. Mungkin buat Meksiko kali ya, lebih ke arah buat Meksiko ya. Kenapa? Karena Amerika udah gak ada tim Howard. Waduh, jauh banget nariknya. Waduh, Clint Dempsey. Clint Dempsey. Tapi kalau Panji setuju nggak?
Aku sih lebih Dari ke dua tim itu sih menurut gue punya peluang lah dibanding Kanada ya. Karena Kanada mungkin pernah menjadi sedikit fenomena waktu zamannya John Hartman dan Alfonso Ya, Davies jadi betul. bagus-bagusnya. Tapi dengan sekarang sih kayaknya enggak. Amerika secara squad mungkin gak sebagus itu walaupun ada siapa Timothy Weah, ada berapa pemain baru yang memang Oh iya lagi tuh. mulai naik daun. Tapi gak begitu bagus dibanding talentnya era tadi disebut era Tim Howard dan kawan-kawan. Meksiko mungkin gak terlalu banyak talent yang juga baru cuman punya potensi menurut gue dari tuan rumah itu sangat ngaruh sih karena ketika lo bermain sebagai tuan rumah lo dapat dukungan dari supporter dan lo juga lebih tahu bagaimana situasi kandang lo itu menurut gue akan jadi poin plus buat sebagai tuan rumah ditambah itu ada situasi cuaca geopolitik dan lain-lain yang membuat tim lawan tuh jadinya agak sedikit terganggu lah mental gitu. dikit gitu Iya, ya. psikisnya udah keganggu Dan secara dulu. talent punya talent yang bisa menghadirkan ganjilan walaupun menurut gue ya nggak terlalu besar lah kalau secara peluangnya untuk bisa sampai ke partai-partai knockout lah. Jadi siapa negara yang cocok jadi kuda hitam di 2026 kira-kira? Felin. Sebagai orang Asia ya, patut kali kita berbangga sama Jepang. Cahaya Asia, Cahaya Asia, bukan jajah tuh. Cahaya Asia. Tapi ya benar sih, iya Nggak gak sih? salah. Lihat progresnya tuh makin kesini kan makin luar biasa. Mereka tuh target untuk Luar juara biasa sih. Piala Dunia aja masih tahun 2090 ya. Iya ya dia udah pokoknya udah ngusung target lah gitu. Tapi 2026 ini progres mereka aja udah sekeren itu. Bayangkan mereka udah numbangin tuh tadi udah di absen satu-satu sama Panji tadi Inggris, kan. Jerman. Brazil, Inggris, Jerman. Iya. Itu dari hasilnya, tapi dari segi pembibitan dan kita bisa melihat pemain-pemainnya gila Pak, tier 1 Jepang mah luar biasa tier lah. 1 semua di liga-liga Eropa. Dan lo lihat lah secara fisikal mereka sekarang gak kalah. Kalau orang dulu bilang orang Asia kecil-kecil, kagak lo lihat back-backnya. Lo lihat Mitoma itu sekarang tingginya berapa gitu. Jadi emang Makan salmon terus sih. ya itu dia. Salmon sehat ya. Tuna, salmon mahalan yang makan Iya, iya. sama Odegaard, salmon Norway. Norway ini juga kalau dipikir juga Bisa. bahaya bisa. loh. Bisa kemarin kan juga Iya. sempat di grup bantai Italia juga kan. Iya. Punya peluang lah Norway dengan Haalandnya dengan Odegaard dan beberapa pemain lain yang memang punya potensi untuk jadi kuda hitam. Tapi ini kan menurut gue menjadi kompetisi pertama mereka setelah cukup lama yang mereka cukup absen. Even orang banyak yang nanya kok ada Haaland kemarin-kemarin gak bisa tembus gitu kan. Tapi sekarang akhirnya Haaland tembus, ada Odegaard, ada pemain-pemain lainnya juga dari si Bodo juga kan. Akhirnya kita akan melihat apakah Norway bisa punya peluang menjadi kuda hitam. Kalau secara squad menurut gue dia memenuhi kriteria menjadi kuda hitam. Tapi kita lihat nih apakah bisa apa enggak. Dan kalau mental gue pribadi sih tetap Maroko ya, karena Setuju, Maroko tuh masih panas gitu loh, Ya. masih Thailandnya secara masih hampir mirip sama yang kemarin kan. iya dari Euro kan, Euro. terus Piala Afrika, Iya. sekarang jadi kayak ya komunikasi sama timnya juga masih kuat gitu, mereka persiapan mentalnya juga. Walaupun justru kebanyakan orang-orang yang di squad itu nggak native bahasa Maroko ya, maksudnya Iya lagi. lebih banyak dari Eropa mereka kan. Bener iya lagi bener. Hakimi, Mazraoui Hakimi. gitu kan. Tapi seru sih, memang dan secara talent mereka menjanjikan gitu. Jadi bukan cuman as a team, tapi individualnya pun juga ada yang punya skill ataupun capability untuk bisa jadi game changer gitu. Nah, kalau Super Friends siapa? Coba tulis nanti ketika denger ini di Spotify atau misalnya nonton di YouTube, coba analisanya gimana nih? Siapa yang cocok jadi kuda hitam? Jepang, Norway, Maroko. Udah dapet 3. Tapi kayaknya ini menarik sih ya. Dari Afrika siapa ya? Senegal. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Kita punya segmen baru nih, Super Friends, yaitu adalah jawab jujur. Kalian harus jawabnya diawali dengan jawab jujur. Ya. Jawab jujur, Jawab jujur, gitu ya. izin, jawab jujur. Jawab jujur. Oh iya, Jawab jawab jujur, Nah. gitu ya. Evelyn dulu ya. Oke. Pernah nggak Evelyn ngerasa ambil keputusan karir tapi baru nyadarnya belakangan? Jawab jawab jujur. jujur. Jawab jujur. Nah. Maaf, pertama kali ya, Iya. jadi harus adapting lagi. Jawab jujur sebenarnya kalau dibilang salah sebagai bentuk penyesalan sih enggak. Karena Oke. kebetulan aku kuliah S1, S2 kan komunikasi semua jadi Keren. masih inline gitu ya. Cuman kalau dibilang pernah berpikir bahwa oh mungkin jalan hidup aku nih yang ini nih. Dan salah.
maksudnya ternyata Tuhan tidak izinkan di situ, ternyata belok ada. Emang tadi cita-citanya apa? Jujur pengen jadi aktor lagi. Waduh. Aktris kali ya. Iya, aktris. Karena aku dulu awal-awal kan ke Jakarta tuh emang castingnya buat kayak acting. Terus sempat masuk salah satu sinetron yang sedang hype pada saat pandemi. Tapi ternyata karirnya udah, ya itu yang pertama dan yang terakhir ternyata gak lanjut lagi. Ternyata malah terbukanya banding setirnya kayak yang lain. Emang Evelyn dari mana sih? Surabaya. Tadinya dari Maluku terus ke Surabaya. Ah, Maluku. Keren juga Iya, ya. Maluku. Keren banget. Malut United. Malut United. Malukunya mana? Kan ada kembaran aku di Malut. Shirley Chonda. Boleh editor kasih di sini. Mukanya. Ya mirip apa enggak gitu. Bang Panji yang tadinya pengen jadi apa penjual jambal roti ya kalau nggak salah. Apa sih? Agak Nggak nyimpang gitu ya. sih. Jawab jujur. Siap. Untuk di usia sekarang sih, gue masih muda kali. Cuman mungkin waktu umur 20-an akhir atau awal 30-an gue mungkin ada. Tapi di usia segini gue justru merasa nggak ada sih yang gue sesalin. Karena menurut gue kalaupun ada yang salah, ya mungkin itu yang menjadi gue seperti sekarang. Jadi everything happen for a reason gitu. Kalau dulu sih mungkin ada, kayak misalkan dulu gue nolak kayak tawaran apa kayak sinetron, casting sinetron atau film gitu ada yang gue tolak. Tapi gue pikir kayak dulu ngapain ya gue sosok idealis tolak-tolak kayak gitu kan. Mungkin dulu akan membuka pintu yang lain. Dulu gue emang cukup idealis lah, cukup selektif kayak termasuk siaran pun gue dulu sebenarnya nggak mau Bim. Depan layar tuh gue nggak pernah mau gitu sebenarnya. Tapi karena dulu awal juga accident, tapi lumayan dalam ekonomi seperti sekarang ini ya. In this economy. Ya. Of course. Ya, of course. Of Ya course. udah apapun pintu itu ya harusnya lo coba dulu terlepas cocok apa gak cocok ya. Tapi kalau sekarang sih udah gak ada sih yang gue sesalin dalam Apalagi mental udah kebentuk kan. Ya. Udah bold banget. Udah habis. Apa itu? Udah. Lebih ke arah sosoknya di dunia sportcasting ini Ah, udah asli. Panji Suryono Nggak gitu loh. nggak Mau gitu. ada apapun yang bagus, mau ada yang kontroversial, silahkan. Nggak gitu lu jangan ngarahin ke gua Jangan Bim. nyalahin juga dong. Enggak Nggak gitu, bang. nggak. Oke Evelyn, Piala Dunia yang paling berkesan. Tahun berapa atau Piala Dunia mana? Jawab jujur, udah bener dong. Ya benar. Jawab jujur 2022. Kenapa? Karena waktu itu akhirnya penantian panjang seorang Messi, ya. Karena aku suka Barcelona. 2002? 2022. 2022. Kemarin Oke. terakhir. 2022. Kemarin ya? Iya, finally bisa dapat. Jadi lengkap sudah trofinya. Wih. Woi, boleh. Bang Panji. Jawab jujur Piala Dunia gue ada 2 sih. Tapi yang paling the first top of mind gue 98 sih. Sama lagi. Karena itu pertama gue nonton Piala Dunia Sorry sebenarnya. Kak, aku belum lahir. Iya maaf nih. Kan kita kan Gen Z. Kita milenial deh yang bohong. Milenial. Gen Z. Ini biar gak mati lampu ini. Gen Z. Gen Z. 98 karena dulu gue jujur li ya kan? Jawab jujur gue sebenarnya dukung Inggris dari dulu secara hati tapi sejak 98 kalau orang nanyain gue favorit lo apa untuk jadi juara gue selalu Perancis tapi kalau dari hati gue pengennya Inggris Sama gue juga termasuk Inggris. arisan banding-bandingan Perancis gue selalu kalau banding-bandingan banting ini gelas maksudnya. Oh, ini arisan apa sih maksudnya gimana sih? Arisan kita ngobrol. Adu ketangkasan gitu. Iya, arisan siapa juara tebak-tebakan. Oh, Kita juara tebak-tebak. Perancis gitu. Oh, iya kirain Ya gimana. tahu aja di mau tatoan doang lu. Kurang jauh nih mainnya. Kami menyebutnya ketangkasan bang. Ketangkasan berbahasa Indonesia baik dan benar. Iya, Sama Bang. terakhir ya itu 2022 juga setuju karena kebetulan tuh mungkin pertama kali gue dapat off air final MC juga itu Keren. jadi kalau sebelum-sebelumnya gue gak pernah mau ngambil biasanya off air di final karena gue pengen nonton tapi itu gue ngerasain wah seru banget hype-nya final Mbappe dan juga finalnya seru kan gol berbalas gol Messi lawan Mbappe ya emang ini banget lah. Kita kerjaan dicari. Kalau Panji Suryono, dia tolak. Kerjaan dipilih. Dipilih. Idealis karena belum kepepet banget tapi ini ekonomi apa aja gue ambil sekarang. Oh gitu ya. Ini nih sama Super Talks ini buat jadi itu tuh kayak Mas Panji ayo dong. Enggak Ayo gitu. dong, gitu Kita ya. butuh traffic Mas Panji. Cuman gitu. jadwalnya itu loh. Apa bedanya? Berbulan-bulan gitu loh. Ini Bulan apa nih? merendah untuk meroket Nggak, ya. nggak Waduh. Itu gitu, dia. nggak gitu. Tapi benar sih gue England belongs to me sih. Iya. Pengen banget gitu. Tapi 98 ada satu faktor lagi Pak selain kita Piala Dunia pertama kita nih gitu. Anthemnya. Ya, Coba nyanyi dong. we go, ale ale ale, Asik. go go Tapi go. Pale Mirip kayak onde-onde. onde-onde. Nah gitu. Kok diplesetin ke Itu ada sana? pesetannya. lagu yang ada. Jadi ada P Project apa dia? Apa dia kan apa Pi Project dulu ya? Ya, pokoknya itu lah itulah. eranya Daan, Disuruh Mukhtar sebelum ada Project Pop dulu, Oh, ada P Project itu. dilokalisasi dia. Tapi ya itu juga lagu-lagu dulu akhirnya catchy sih. Catchy Luar biasa. banget Catchy ya. banget Piala Dunia 98 Benar. tuh.
Lanjut ya. Lanjut. Iya lanjut dong. Posisi favorit di lapangan. Oke, baru habis Di nikah lapangan. soalnya ya. Di Ini lapangan. bener-bener. Apa hubungannya di lapangan sama habis nikah? Jawab jujur. Lapangan pernikahan ya adalah Lapangan pernikahan. Apaan lapangan pernikahan? Outdoor nikah lo. itu maksudnya. Bener. Jawab jujur, posisi yang paling disukai di lapangan adalah tengah lah, midfielder. Host Karena banget ya. salah satu pemain favorit aku tuh Declan Rice. Aku kan tim Gunners banget kan. Oh nasi ya nasi. Si mata biru itu ya. Asik. Ganteng sih. Ganteng. Tapi dia latahan. Emang iya? Lihat ya videonya Gimana, dia gimana? lagi. Oh iya. Iya. Itu kaget banget. Itu latah udah. Lata tuh ayam bang. Gak mungkin chicken. Gak mungkin Declan Rice masuk gitu. Kan nasi karena dia rice. Nasi dong. Mohon maaf deh jadi Itu jadi komedi acara apa? Iya, Gimana? beda nih jadi. Gimana ya? Tadi briefnya gak begini kayaknya. Susah Aduh, banget ini ya. produser deg-degan nih. Gak apa-apa biarin aja. Bang Panji apa bang? Jawab jujur karena gue main dulu sebenarnya gue posisi favoritnya gelandang sayap karena gue Beckham di awal. Oh. Tapi karena gue menjajal langsung main bola back sih gue. Akhirnya gue role model tuh ke CB Nesta, Ferdinand. Kalau gue kiper lagi. Kenapa? Kiper. Nenek lo kiper. Gue pakai Anjir. Kan ada. Nenek lo kiper. Beneran neneknya kiper. Bayanginnya lucu banget tuh. Terus? Ini gue pakai kacamata gara-gara gue jadi kiper. Oh ini kacamata yang ada kamera itu ya? Oh bukan. Oh, itu mah beda. Nggak secanggih Iya, itu bukan. gitu. Waktu itu gue jadi kiper, gue kena bola, kornea gue geser. Serius? Iya. Oh gitu. Jadi yang sekarang ini berapa? Dua. Dua. Nah ini latah nih bang. Iya bener. Kan kornea geser bukan buta Sama ya sama memang. mantan sahabatnya ya. Dan gue juga kiper ya. Emang iya? Iya kiper juga dia. Oh iya. Gatekeeper kali. Oke. Sebutin 3 tim yang kalian prediksi, Evelyn prediksi jadi juara deh. Satu Spanyol. Silakan Panji nomor 1. Prancis. Oke. Nomor 2 Prancis. Ya, Spanyol. Oh ada. Tos dulu dong kita. Dibalik Minimal doang. juara Dibalik runner up doang. nih. Iya, Bersatu bisa kita lah. teguh nih. Iya. 3. Aduh. Iran. Oh enggak. Aduh. Tipis-tipis Yes, ya. oke. Oke 3. Portugal deh. Katanya suka Messi. Biasanya orang yang suka Messi nggak mau nyebut tuh Portugal tuh. Gitu ya. Nggak apa-apa. Ini Tapi- kan memantik aja. Tapi gak apa-apa lah soalnya kasihan. Belum dapet. Belum lengkap trofinya. Udah. Wah ini akan muncul di kolom komen. Ini Wah, yang saya wah, tunggu-tunggu. Karena dulu salah satu pertama kali gue nutup kolom komen Instagram gue berawal dari perdebatan Messi Ronaldo. Langsung gue tutup dulu kolom komen Instagram gue. Enggak. Ini tuh udah di level humanis Wah, gitu loh. iya. Bayangkan perjuangan besar seorang Ronaldo itu udah sejauh ini. Ini kan bisa jadi tahun terakhir kali ya. Ya bisa. Oh. Habis Harusnya ini sih udah- iya udah sih. pensiun. Kasiannya karena Ronaldonya. Gue kira tuh kasihan karena bukan Ronaldonya. Aku Kak. tuh hawa-hawa persaingannya mah agak kurang. Oh. Hawanya tuh merangkul. Kan Bruno Fernandes juga bisa kan. Iya kenapa harus Ronaldo? Iya, iya. Iya. Oh memang ke situ Paling tua, arahnya. paling tua. Senior. Satu lagi Bang Para Panji. senior. Gue susah milih nomor 3 karena menurut gue mereka punya peluang yang sama semua itu. Portugal, Inggris, Argentina. Itu 3 itu Argentina menurut gua. lagi. Brazil kayak Bang sekali-sekali. Enggak, Brazil. Ada kunya Bang. Hancur, udah hancur itu asli dah. Lu lihat talent-talentnya ini kayak, ya ini mah ngambil dari Tarkam diambilin gitu gue rasa gitu. Secara squadnya jauh lah dibanding era zaman dulu gitu. Ibaratnya lu lagi di pinggir jalan lihat oh ada, jago main bola tuh diambil gitu. Tanpa mengurangi rasa hormat sama Brazil. Tapi menurut gue Brazil yang gue kenal dulu gila sih secara talent, secara nama. Sekarang gue gak melihat Brazil yang sekarang kayak gitu. Era-era kakak lah ya Terakhir ya itu kakak Adriano, Mm-mm. Ronaldinho. Udah sisanya udah habis lah. Pertanyaan ini harus dijawab dengan sangat amat bercanda. Wah ini. Ini Jangan bercanda, jangan serius-serius lah. tapi serius. Ya. Banyak yang bilang Ya. Indonesia itu sebenarnya belum pantas masuk Piala Dunia. Menurut kalian memang beneran belum pantas atau gimana sih gitu? Bang Panji dulu deh. Ini part beliau nih kita lihat. Ya kita lihat Kita kebijaksanaan lihat seorang Panji kebijaksanaan. Suryono. Benar. Pantas tidak Super pantas Friends. itu tolak Sebagai pandit ukurnya muda. bisa dilihat dari banyak point of view. Oke, membijak sini ya, membijak Padahal sana, jawabannya bijak sini. pantas atau tidak aja Tolong sebenarnya. Clipper. Makanya gue sengaja gue jarak-jarakin biar Clipper gak bisa ngambil. Oke, siap. Pantas gak pantas menurut gue bisa dilihat dari point of view yang macam-macam. Kayak misalkan kita ambil point of view Curaçao gitu.
Apakah menurut lu Curaçao pantas masuk Piala Dunia? Menurut gue enggak. Dari sisi kualitas pemainnya, dari sisi mungkin negaranya sendiri gitu. Negara sebesar apa sih dia kesukaan sama sepak bolanya? Sebesar apa sih fansnya kalau dibandingin sama Indonesia gitu terhadap sepak bola yang akhirnya bisa memberikan efek komersil, efek buzz, hype-nya terhadap Piala Dunia gitu kan. Itu dari sisi point of view yang menurut gue kepantasan. Yang kedua dari sisi kualitas, Indonesia menurut gue kualitasnya masih bisa diadu kok. Ibaratnya lawan Arab pun kemarin bisa ngalahin, bisa juga imbang. Lawan Curaçao ya kita bisa tahu lah, pernah juga lawan Curaçao. Jadi menurut gue secara kualitas bisa. Jadi kalau dibilang pantas apa nggak pantas, menurut gue nggak ada tolak ukurnya. Karena kalau dari sisi kualitas menurut gue banyak yang ada tim yang juga di bawah dia kok bisa gitu. Terus untuk hype-nya Indonesia mungkin 10 besar hype supporter sepak bola Indonesia bisa diadu lah untuk klik tombol jempol di like di Instagram bisa diadu lah kalau untuk soal kayak gitu Indonesia kan. tuh? Iya kan, Indonesia bisa diadu. Tapi faktor drawing, faktor benua, saingan gitu kan. Kalau kita masuk ke ibaratnya dulu Australia dari Oceania lolos mulu kan karena nggak punya kompetitor, lawannya Fiji, Akhirnya Samoa. ke Asia ya. Harusnya kita tuh keren tuh, kita pindah aja ke Oceania gitu. Emang kenapa? Izin dulu ya. Dia lawannya Fiji, Samoa, kita kan lolos gitu kan. Tapi kan kita di Asia sebenarnya juga nggak beruntung karena lawannya berat-berat gitu. Jepang, Korsel, Iran, Irak, terus juga Saudi Arabia yang memang secara history dan secara kultur mereka udah lebih mateng daripada kita dan termasuk grassroots dan pembenahan sepak bolanya. Jadi kalau dibilang pantas gak pantas menurut gue pantas gak pantas sih, tapi kita on the track. Normatif sekali. On the track menurut gue. Kalau Dengan yang sekarang Bang, pantas nggak? secara squad menurut gue bisa. Pantas. Sudah cukup pantas. Tapi ada sedikit beberapa. pantas. Sedikit Lebih pantas. Sedikit pantas. Menurut gue sedikit pantas. Tapi kalau dibilang belum pantas enggak juga. Karena ada tim yang gue bilang kayak Curaçao menurut gue lebih gak pantas untuk masuk Piala Dunia. Karena dia diuntungkan hanya faktor geometri benuanya di sana. Dia secara saingan gak terlalu berat. Akhirnya punya faktor untuk lolos lebih besar gitu. Betul. Gitu. Evelyn. Aman Anda ya? expect apa dari sportcaster baru ini? Mau jawab tidak pantas ya dihujat ini. Kok nyeburin diri? Kok jujur? Enggak. Jadi kalau memang kita lihat secara ya rank FIFA-nya, pengalamannya apa segala macam ya memang mungkin orang-orang berpikir oh banyak yang jauh lebih pantas. Tapi kalau kita mau lihat dari segi progres ya kan bagaimana dengan sekarang juga pemain-pemain diaspora itu semakin menambah juga lah. Level up lah paling enggak kan di level kita punya timnas juga gitu. Iya, sebenarnya dengan segi progres tadi dibilang pantas mah pantas ya jauh ya. Iya. Iya. Tapi faktor-faktor tuh banyak gitu. Banyak. Jadi Tuh. pantas gak pantasnya gak bisa ditolak ukur absolut mutlak sih sekarang. Oke. Gitu. Karena dengan sekarang juga melebar menjadi 48 negara, peluang-peluang negara dari benua lain juga terbuka lebar, termasuk bagian dari drawing gitu. Ibaratnya Italia aja yang langganan juara dunia 3 kali gak ikut Piala Dunia gitu kan. Apakah Iya, Italia iya. pantas apa enggak kan itu juga jadinya bisa kita debatable nih. Apakah Betul, Italia pantas apa tidak gitu. Secara kualitas, secara dan lain-lainnya gitu. Bijaksana. Bijaksana, Bijaksini. bijak Pani sini, Suryono. bijak situ. Clipper, terima kasih Clipper. Kalau ngomongin tadi Indonesia pantas nggak pantas, dinamikanya tuh kalau dari kacamata supporter awam ya adalah pergantian pelatih gitu ya, yang turnover selalu cepat gitu. Nah tapi apakah faktor pelatih ini juga bisa menentukan si negara ini jadi kuda hitam gak sih Bang kalau menurut lo? Ngaruh sih, pelatih sangat ngaruh. Apalagi untuk tim-tim yang bukan tim jagoan gitu ya. Itu secara mentality, secara experience akan sedikit banyak memberikan tambahan added value untuk tim-tim yang mungkin bukan kandidat juara gitu. Even di tim juara aja juga bisa begitu gitu. Walaupun memang sekarang justru fenomenanya berbalik ya. Tim-tim favorit justru banyak pelatih-pelatih yang secara experience kurang kan. Even Spanyol aja kan kemarin juara Eropa bukan dari pelatih yang Iya bener udah lagi. experience kan, dari pelatih usia mudanya menjadi diangkat juga. Nagelsmann pun juga oke lah dia mungkin experience di level RB Leipzig gitu, bukan level yang Munchen baru belum terlalu lama gitu. Belum yang malang melintang kayak
pelatih-pelatih Jerman yang udah sukses gitu kan. Yeah. Di Jerman sekarang seperti itu. Pakai pelatih bukan Jurgen Klopp lah, bukan Thomas Tuchel yang lebih senior gitu. Terus juga Italia kemarin, nggak lolos Piala Dunia, sorry. Nggak gue bahas. apa-apa. Inggris akhirnya setelah mencoba Gareth Southgate yang juga dari pelatih usia muda, berapa edisi turnamen akhirnya Ada progresnya. mencoba pelatih yang sekarang lebih senior yaitu Thomas Tuchel. Justru kalau yang pelatih-pelatih, mungkin kalau bukan kuda hitam, tapi kalau lo inget eranya Van Gaal bawa Belanda ke Piala Dunia, itu menurut gue cukup mengejutkan. Mungkin Belanda bukan kuda hitam di tahun itu, tapi secara squad dibanding yang lain, mungkin dia nomor 5, nomor 6. Tapi somehow dengan gaya main pragmatisnya Van Gaal di era itu, bukan Van Gaal, Bert van Marwijk. Bert van Marwijk di 2010 yang final lawan Spanyol, sampai ke era Van Gaal 2014 yang dia bisa ngalahin Spanyol di awal-awal juga tuh. Dengan Van Persie yang loncat terbang yang gol burung itu kan. Itu sangat luar biasa. Jadi menurut gue faktor pelatih itu juga sangat ngaruh sih. Walaupun di some case di negara lain ada pemain yang bisa lebih besar daripada pelatih. Kita lihat waktu itu Portugal juara Eropa, pelatihnya Ronaldo tiba-tiba. Bukan siapa Fernando Santos itu kan. Itu kan dadakan ya Dadakan Bang. itu ya kan. Tapi kalau menurut Evelyn, kuda hitam itu maksimal sebenarnya sampai mana sih gitu? Maksudnya dalam sebuah kompetisi apakah lolos fase grup atau semifinal atau bahkan bisa juara menurut pendapat dirimu? Kalau mau objektif ya berdasarkan data dan yang sudah-sudah gitu, pengalaman segala macam, mungkin sebenarnya di perempat final tuh udah something big juga ya sebenarnya. Perempat final Setuju nggak? Ya setuju. Iya kan? Mungkin yang paling jauh ya teman faktor tuan rumah ya, Korsel ya. Karena kan itu kontroversi. Itu menurut gue dan wasitnya pun mengakui akhirnya kan itu kontroversi sebagai tuan rumah dan akhirnya memicu kemarahan di mana-mana. Tapi kalau menurut gue setuju untuk mencapai minimal kuda hitam itu bisa diberikan kalau lo lolos grup dan ya sampai perempat final tuh menurut gue udah something big lah. New Jarum Super Kretek. Ini kreteknya super. Bukan mau melupakan kuda hitam. Kita sekarang masuk ke salah satu faktor yang membuat Piala Dunia itu menarik. Apa tuh? Ini kalau tadi Panji udah nyikat abis dengan ponditnya gitu ya. Ini kayaknya lebih banyak Evelyn aja. Waduh. Silakan Evelyn. Sebagai penyanyi ya, penikmat musik. Oh bukan. Siapa bilang aku penyanyi? Penyanyi kamar mandi sih ya. Oh wow, benar gitu. Anthem nih menarik ini untuk ditunggu gitu. Dan setiap mau Piala Dunia ada aja sebuah fase yang anthemnya kayak gimana nih. Iya betul. Ini terjadi waktu 2018 agak flop tuh anthemnya di Rusia ya kan. Gak nyantol. Gak nyantol. Tapi menurut Evelyn lagu yang cocok untuk jadi anthem Piala Dunia tuh yang sifatnya kayak gimana? Kayaknya kalau Piala Dunia itu kan orang lekat dengan sesuatu yang megah ya, gede karena ini event tergede sedunia gitu kan. Jadi kayaknya yang sifatnya tuh kayak uplifting, yang bikin orang tuh ngerasa bersemangat, ngerasa bener-bener penuh gairah kali ya. Oke, tapi sebelum jauh, lagu atau anthem atau chant deh yang paling diingat dalam sepak bola, apapun. Kalau in general ya sepak bola sebenarnya yang Piala Dunia yang Shakira itu sih sebenarnya yang tadi yang kita udah nyanyiin itu yang bener-bener kalau lagu Piala Dunia itu yang top of mind banget karena dia enak tuh kan. Semena-mena waka jadi tang gitu. Oke. Kalau Chan Kalau Chan di Indonesia, di Indonesia tetap yang kita udah punya aja sih. Garuda di dadaku. Jadi kayak pas di stadion tuh semua pada nyanyi gitu kayak semangat banget gak sih? Ya kan? Iya sama sih. Gue sebagai fans MU sama Inter ya justru gue gak begitu ngikutin dan gak begitu peduli sama chance-nya. Parah banget. Gue bukan tim, karena gue bukan emang mungkin karena faktor personal gue juga kayak diajakin nobar gue sebenarnya agak males gitu. Karena gue lebih suka menikmati pertandingan sendiri. Introvert banget. Emang gue introvert sebenarnya. Jadi apalagi buat kerjaan kan. Ketika gue nonton sama orang rame-rame tuh gue justru jadi gak bisa mengamati momen by momennya, stats by statsnya. Lebih ke akhirnya tadi gimana tadi gitu kan. Apalagi nonton di stadion gitu. Kita miss momen. Tadi gimana momennya gitu. Kita gak bisa lihat replaynya. Kalau di stadion yang Eropa kan emang ada monitor di beberapa sectionnya kan. Tapi kalau di Indonesia kan enggak. Jadi kalau chance gue mungkin yang di Eropa gak begitu ngikutin. Tapi kalau di Indonesia itu yang ayo klasik. Ayo Indonesia sama Garuda aku. Ngomongin sepak bola dan
musik gitu ya. Kalau dalam culture-nya Inggris gitu. Oh ini culture-nya Inggris. Bener dong Iya, gitu bener. kan. Itu tuh erat banget kaitannya. Apalagi ada tim sepak bola dari Jerman. Itu San Pauli gitu ya. San Itu kan grassroots-nya dari punk tuh. Dari bahkan kalau boleh dibilang itu dari band-bandan punk gitu. Ya kan? Beneran Bang Panji? Katanya begitu. Gue pernah baca gitu. Bener. Ini ngomongin culture-nya ya. Iya. West Ham di Inggris juga dengan kelas pekerjanya gitu ya. Bahkan scene musiknya tuh akhirnya bisa masuk gitu. Scene musik dan scene sepak bola gitu. Dan akhirnya akulturasi ini masuk ke dalam industri sepak bola di Indonesia. Oasis sebenarnya. dengan City-nya, Stone Oasis Roses dengan City- MU. Stone Roses dengan MU kayak gitu-gitu tuh erat banget kaitannya gitu. Evelyn deh. Iya. Band Apa? yang bisa ngebawain anthem lagu atau apapun itu nyiptain buat sepak bola. Pingin banget sih denger suaranya Taylor Swift ngisi lagu Piala Dunia. Kenapa nih semua? Karena kebayang lagunya Taylor Sebentar. Swift. Tapi kalau di Indonesia menurut Iya. aku udah ada kan, kita sebenarnya udah punya juga beberapa band-band yang lekat sama sepak bola. Contohnya, Nah, kangen band. Pipi Gaskin, Oh my God. Indonesia. Dari Gitu. mata Sang Garuda. Iya. Oh tuh ada di kelas gue tuh bener sih. NTRL juga. Iya, betul. Bener. Oke. Masuk. Iya. Garuda ya, ada aku ya bener-bener. Iya iya. Tapi kalian tahu gak sih band-band punk yang kalian tahu? Enggak lagi. Nah itu Nggak dia tahu ya. itu yang kita Contohnya lagi apa sih mikir. band tuh gue suka dengerin musik tapi nggak pernah mengkotak-kotakan Iya. dari genrenya sih soalnya. Misal ya, let's say kayak kayak gimana, Busan Glory gitu. Gue tau Train to Busan. Bukan dong. Maaf nih kita mainnya agak pop-pop aja nih. Bang kita belum explore. Yang 2090-an atau? Nah itu band lama. Oh ya gak tau. Busan Glory. Yang selain itu. Nyanyi deh nyanyi. Yang biar global, kita yang tahu. global apa lagi? Ya itu tadi popang juga Pipi Gaskin popang. Enggak yang luar. Ini ngomongin apa nih yang ada kaitannya dengan Enggak sepak bola yang tuh? band bang tuh contohnya apa Iya, sih? contoh. Rancid. Contoh lagu. Rancid, Oh Ramones. Rancid iya tahu. Gitu. Cuman gue lagunya gak suka. Terus apa Ramones. Iya Ramones yang bajunya. Nggak ada usah di lu bloknya. jabarin. Nanti ada singkatan itu Ya, Ramones tuh. Spanyol aja separuh nyolong. Jangan. Nanti lo Iya bajunya banyak di bloknya Ramones. Iya. Oh ya, gitu ya. ya karena memang culture itu deket banget. Iya. Kelas pekerja, sepak bola gitu. Jadi memang ada kaitannya tuh di situ. Iya. Apalagi di film This Is England juga kan sebenarnya Iya, itu iya. dari ada culture sepak bolanya juga Iya, gitu iya. dengan hooligan dan lain-lainnya Iya. gitu ya. Skinhead pun juga di Jerman dan lain-lain juga Iya, skinhead. erat kaitannya Musik ya. dengan culture sepak bola gitu. Iya. Jadi memang pada akhirnya musik sepak bola tuh erat banget kaitannya. Apalagi di sepak bola yang dulu-dulu ya gitu. Iya, iya. Itu deket banget tuh kayak gitu. Ya kita sudah terhubung dengan Soleh Solihun ya di sini. Iya. Nah, Pakar musik dia masuk. Iya dong. Solihun sih. Mendadak musik kita. Iya, musik tiba-tiba. Kalau ngomongin seni gitu dan band-band yang mungkin bukan di major label gitu ya. Kebebasan berekspresinya kan banyak ya Bang ya, gitu. Menurut kalian berdua deh gitu. Apakah band-band ini di Indonesia tuh udah cukup memanfaatkan kultur sepak bola untuk menciptakan karya? Misalnya ada Rebellion Rose, ada Koil juga pernah waktu itu untuk Persib kayak gitu-gitu. Kalau belum nyampe ke telinga gue yang awam soal musik, berarti belum segitu memanfaatkan kultur sepak bolanya. Karena Oh ngomongin kan secara global awam scope ya. Indonesianya kan, ini kan apakah sudah memanfaatkan kultur sepak bolanya? Menurut gue lebih ke segmented, mungkin lebih ke masing-masing daerahnya atau mungkin ke yang lebih salah satu klubnya masing-masing, tapi belum yang secara scope Ya. global gitu. Jadi menurut gue kalau belum sampai viral, belum sampai ke kedengeran telinga awam yang memang bukan anak musik ya berarti belum se-hype itu menurut gue. Yes. Ya. Jadi kalau Super Friends ada tahu lagu-lagunya langsung aja diviralkan ya kan. Biar semua mendengar, betul kan? Betul. Ya memang sih dari jawaban Panji tadi juga kalau ngelihat dari sepak bola di Indonesia beberapa band-band indie atau bahkan underground yang ada itu memang masih di daerahnya masing-masing. Kayak Bali United punya mereka Ya, ya. band-bandnya klub-klub besar seperti Persija, Persib gitu atau bahkan PSS Sleman dengan culture supporternya Solo itu Solo juga tuh banyak banget. Bahkan di Surabaya juga ada, Malang juga ada. Dan memang jadinya sepak bola itu, nah ini mungkin Panji bisa jawab gitu, Evelyn juga nggak bisa jawab lagi. gitu. Udah gak bisa aja. Kenapa sepak bola itu identik banget dengan
tanda kutip kelas pekerja atau musik-musik yang arus pinggir nih, yang tidak major gitu. Apakah mewakilkan karena sepak bola itu adalah olahraga rakyat Ya. gitu. Itu menurut gue relate sih, karena sepak bola olahraga rakyat, nggak cuma di Indonesia, bahkan di negara-negara Eropa pun juga banyak kaum buruh yang bisa menikmati karena olahraganya murah, bisa dimainkan siapa saja, even Brazil. Ya, Orang-orang yang kelas menengah ke bawah atau kelas-kelas miskin gitu ya bisa dibilang mainkan sepak bola. Dan mereka akhirnya bisa terbantu hidupnya dengan sepak bola. Termasuk juga di Indonesia pun juga banyak yang begitu juga. Dan akhirnya bisa dinikmati. Makanya ketika harga tiket jadi mahal, harga jersey jadi mahal, itu pasti banyak yang teriak. Karena dianggap tidak relate lagi dengan rakyat gitu. Walaupun pada akhirnya sepak bola pun juga berkembang sebagai industri yang akhirnya bisa menyesuaikan. Ya itu harus ada win-winnya kan. Jersey dibikin versi supporter version yang lebih murahnya, ada yang versi premiumnya. Ya mungkin musik ke depannya harus lebih into lagi. Tapi agak susah juga karena sepak bola Indonesia sendiri secara industri belum maju kan. Even finansialnya bisa sebut mungkin berapa sih yang sehat, bisa dihitung pakai nggak nyampe 5 jari tangan gitu di klub Indonesia yang sehat. Apalagi musiknya yang indie gitu. Lo bisa dari lewat kultur sepak bola juga nggak akan begitu memajukan. Kecuali lo udah band besar label yang akhirnya bisa mengangkut nama tim yang ada di lokal-lokal itu gitu. Evelyn juga punya pendapat yang sama atau? Ya karena mungkin sepak bola itu seperti yang tadi Panji bilang, ya olahraga rakyat, terbuka untuk semua bisa menikmati. Dan mungkin rasa bahagia dan kebersamaan Itu. para supporter saat memang menonton. Jadi kayak sepak bola itu bukan hanya dinikmati oleh orang yang bermain, tetapi yang menonton tuh juga ikutan happy gitu loh. Ikutan terkena juga gitu. Dan itu kan sama kayak seperti dampak musik kan. Musik itu satu yang cipta tapi ternyata efeknya tuh domino banget gitu. Oke. Kita sekarang mau main nih Super Friends. Jadi kalau Super Friends yang denger di Spotify langsung ke YouTube karena ada gambarnya untuk kita sama-sama ngelihat ya. Ini opini aja. Oke. Piala Dunia 2026 panggung terakhir Messi versus Ronaldo. Tidak sangka aku ternyata dijorokin. Lo tidak jorokin, Panji juga seperti ini nanti. Saya diperhadapkan pada pertanyaan ini. Iya dong. Messi itu udah punya semua ya. Maksudnya walaupun di panggung terakhirnya juga ditutup dengan terhormat gak sih? Wah siap-siap nih Evelyn diserang nih udah. Enggak gitu juga Bang. Ronaldo juga bisa terhormat, saya selamatkan ya. Menyala kolom komenku. Aduh takut. Ronaldo dengan targetnya, Messi dengan sebenarnya juga. Messi gak ada target. Sotoy banget. Baru tadi malam whatsappan gue. Messi gak ada target emang. Oh, emang gak ada target Messi? Bukan gak ada target tapi maju melangkah dengan sebuah rasa penuh dan utuh gitu loh maksudnya. Oh jadi. Tiba-tiba jadi mental health banget ya. Tapi berarti Ronaldo ini juga akan terakhir menurut Evelyn? Kayaknya iya karena secara usia pun kan Ronaldo lebih tua 2 tahun juga kan sebenarnya. 40 dia. 40. Bung Panji. Woi. Udah Bung nih ditunggu sekarang nih. Bung Panji. Apa tuh? Oh ini. Jawaban bijaksana bijak sini ala Panji Suryono. Menurut gua lupakanlah bilang ini rivalitas Messi dan Ronaldo. Main aman. Ini adalah ini lebih kepada warisan dari generasi dua kutub yang menyatukan generasi 20 tahun terakhir atau 2 dekade terakhir. Iya. Yang menurut gua Tapi oke, benar. patut disyukuri gitu karena sorry to say era pasca mereka kita udah nggak lihat lagi ada yang benar-benar sehebat the greatest mereka, even Mbappe, even Setuju. Haaland, siapa lagi nggak ada yang benar-benar segila mereka secara konsistensi, secara apapun lah, secara prestasi dan lain-lainnya. Jadi ini patut disyukuri terlepas dari siapa yang sudah lebih komplit, siapa yang lebih banyak secara statistik dan lain-lain. Tapi menurut gue nih menjadi legacy terakhir yang akan patut ditangisi oleh fans oleh keduanya gitu. Dan mereka mungkin bukanlah orang atau sosok yang lagi menguasai pertandingan selama 90 menit atau selama kompetisi, tapi mereka bisa menjadi penentu dalam beberapa momen yang dibutuhkan. Gue sempat baca satu quote ya, football is never be the same without Messi and Ronaldo. Iya. Awalnya gue kayak gitu. Iya. Tapi ketika gue mikirin juga hal yang sama kayak Panji, this is we call legacy gitu ya. Iya. Wah ini juga bisa Karena gimana kan nih gitu ya. Kalau dulu kan orang bilangnya Pele Maradona.
but they are not in the same era gitu kan. Johan Cruyff, ini dua orang di era yang sama dan sama-sama gila gitu kan. Betul, Ballon betul. d'Or-nya, Yes. FIFA Piala Dunia best player-nya, Ballon apalagi prestasi Liga Champions-nya. Ya walaupun ya Piala Dunia oke lah Messi ada di sana, tapi kan Ronaldo punya Piala Eropa juga gitu ya. Artinya keduanya sama-sama gila gitu dari Iya. sisi prestasi dan juga Sepakat. individualnya. Sepakat. Dan jangan-jangan Ronaldo menjadi tajam karena Messi, Messi menjadi tajam karena Ronaldo juga. Ya Karena- mereka mengakui sebenarnya iya itu kan. Udah pernah ada statement itu. Kompetisi Iya. mereka itu membuat saling memacu diri satu sama lain juga gitu. Makanya itu kita sebenarnya di dunia kerja kita pun sebenarnya punya kompetitor tuh baik. Karena itu mengingat untuk kita nggak pernah puas diri dan ngerasa oh ya udah bagus nih gitu. Karena kita ngerasa aduh kalau aku segini doang dia bisa lebih bagus nih. Iya, Jadi zona kita nyaman ya. terpacu untuk terus meningkatkan kualitas diri kita kan sebenarnya. Oke, Timnas Iran nyatakan mundur dari Piala Dunia 2026. Kenapa FIFA tidak merespons? Karena FIFA, Ini simpel sebenarnya jawabannya. tapi Enggak. setahu gua belum ada surat resminya yang dilayangkan kepada FIFA dari Irannya. Ini baru kayak ya secara statement-statement yang baru dari media ataupun dari verbally yang belum secara resmi gitu kan. Karena FIFA menurut gua nggak ngerespon karena ya dia juga wait and see gitu, hati-hati Iya. banget. Ini bukan hanya menjawab pertanyaan tapi melibatkan komersil lah, melibatkan fixtures, jadwal dan melibatkan lain-lain yang akhirnya bisa berefek domino panjang kalau FIFA salah merespon. Jadi menurut gua dia menunggu sampai memang secara officially dan memang ketok palu baru akhirnya dia memberikan statement juga. Karena harus hati-hati nih, ini bukan Iya, cuma soal menjawab tapi soal politik lah, Yes, soal itu dia. komersil dan lain-lain. Oke, waduh. Ini lagi. Trump bikin Eropa murka Piala Dunia 2026 terancam diboykot. Ini masih ada korelasinya sih Evelyn kalau Iya sih, boleh sebenarnya. dibilang dengan jawabannya Bung Panji barusan ini ya. Siap Bung Panji. Bener ya? Iya sih. Dan itu kan sebenarnya bukan perkara kayak persiapan setahun 2 tahun. Kalaupun mau ganti Iya, iya. tempat lokasi Piala Dunia bukan. Nah yang kedua juga memang dengan kondisi sekarang ini kan mungkin juga saat ini sedang terjadi negosiasi besar-besaran Betul, sebenarnya. Tanpa betul. kita ketahui secara publik mungkin nggak tahu. Tapi sebenarnya di belakang FIFA juga sudah melakukan sebuah negosiasi besar-besaran kan. Untuk bisa ini tetap jalan. Termasuk dari negara-negaranya menurut gua. Iya. Jadi ini mau marah besar, mau terancam boykot, jangan lupa ini ada triliunan yang Iya. dipertaruhkan di sini. Apa lu Terlalu siap besar. in this economy Betul. dengan minyak dan lain-lain lagi mengerikan? Betul. Ya Keren. apakah siap menanggung resiko ketika lo kehilangan potensi kerugian yang sangat besar itu sih. Iya, iya. menurut Ini Iya. terlalu mendunia banget sih kalau Luas sampai- kacamatanya angle-nya harus luas banget gitu. Sebagai penutup, Iya, langsung ditutup ya. sebagai Minum penutup dulu, bahaya, minum dulu, bahaya boleh minum sekali, dulu. bahaya Minum sekali, dulu. benar bahaya sekali. Saya minum dulu ya. Aduh, sebagai penutup ajakin Evelyn Super Friends buat nonton Piala Dunia 2026 dengan format baru 48 negara, 48 negara, 3 negara penyelenggara. Gitu. Super Friends, jangan lupa untuk nonton dan ramaikan Piala Dunia 2026 karena pasti makin seru. Asik. Bung Panji silahkan. Nonton dengan objektif, nikmati dengan teman-teman kalian karena sepak bola itu menyatukan. Walaupun berbeda tim jagoannya, tapi pada akhirnya kita di sana hadir untuk mendukung, sama-sama mendukung tim sepak bola favorit kita dan mendukung sepak bola menjadi pemersatu bangsa, bukan menjadi pemecah bangsa. Football for Unity, kita tungguin kejutan Piala Dunia 2026. Apakah Irak bisa mencapai? Bodoh amat. Panji saya ingat, bye-bye. Terima kasih ya Evelyn, terima kasih Panji. Terima kasih Bimo. Ini akhirnya episode perdana dari Super Talks di 2026. Kita buka dengan obrolan seru seperti ini Messi dan Ronaldo. Dan kita tutup dengan Menyala kolom komentar tuh. komentar. Terima kasih Super Friends sudah nonton Terima kasih, Super Super Talks. Friends. Kita ketemu di episode Super Talks berikutnya. Bye bye. See you Super Friends. Bye.